Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi. Dan kita lanjutkan dengan tema yang kita miliki, yaitu bahwa rahasia tabut perjanjian. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita telah melihat bahwa ada dua bagian, yaitu tentang buli-buli emas yang berisi mana, yang berbicara tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga tentang tunas daripada tongkat Harun. Tongkat Harun yang bertunas, maksud saya bahwa itu juga menjadi bagian yang luar biasa, bahwa mujizat itu masih berlangsung atau mujizat itu masih ada sampai saat ini. Itu karena mujizat itu merupakan perjanjian daripada Tuhan. Dan bagian yang ketiga ini yang kita akan lihat, saudaraku, kita baca ulang dalam Ibrani 9 ayat yang keempat. Di situ terdapat mezbah, pembakaran ukupan dari emas, dan tabut perjanjian seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi saudaraku kasih Tuhan, ada bagian yang ditulis adanya loh batu yang isinya adalah perjanjian. Dan kita tahu di dalam loh batu itu ada hukum Tuhan, yaitu tentang hukum kasih. Dan otomatis kasih yang ditulis ada di situ adalah kasih agape. Bukan kasih manusia biasa, tapi kasihnya Tuhan. Dan ini membuktikan betapa hubungan kita dengan Tuhan ini disalut, dibungkus dengan yang disebut dengan kasih yang tak berkesudahan, kasih yang tak bersyarat, yaitu kasih agape, kasihnya Yesus Kristus. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini kita peroleh bukan karena usaha kita, tetapi dikatakan jelas karena kasih Allah. Dan kasih di sini ditulis dengan kalimat agape. Nah, jadi saudara kasih, karena kasih agapenya Tuhan, inilah yang membuat kita mampu tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ini sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita, saudaraku. Dan kasih itu dilanjutkan terus yang harus kita ngerti di dalam hukum Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita harus mengasihi Tuhan seperti itu. Tetapi ditulis di bagian bawahnya 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan hukum yang pertama, ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan semua kasih yang ditulis di sini adalah agape. Jadi saudara kasih Tuhan, artinya apa? Artinya bahwa di dalam rahasia atau perjanjian Tuhan itu ada bukan sekedar yang disebut pemeliharaan atau mujizat, tetapi ada yang disebut dengan satu hubungan yang begitu luar biasa yang disebut dengan agape. Ini harus ada di dalam hidup kita. Sehingga kita berani berkata dalam Roma 8 ayat yang 8 dikatakan, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dikatakan ayat berikutnya, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau saudara tahu rahasia atau perjanjian, salah satunya bukan sekedar pemeliharaan, bukan sekedar mujizat, tetapi kita punya hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena dikatakan kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kalau kita ngerti seperti ini, hidup kita begitu mulia. Perjalanan kita begitu menarik sekali. Karena perjalanan kita adalah perjalanan yang tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
siapa Tuhan kita. Sementara kalau kita berkata Tuhan kita adalah Yesus Kristus, sesungguhnya kita memiliki hubungan yang luar biasa yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan kita berani berkata satu kalimat, maut di mana sangatmu. Karena kita punya hubungan yang luar biasa. Biarlah rahasia tabur perjanjian itu menjadi perjalanan hidup kita hari lepas hari. Pemeliharaan, mujizat, dan kasih Tuhan yang tidak bisa terpisahkan dalam hidup kita. Karena Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kasih Tuhan, yang dibungkus dengan kasih agape-Nya Tuhan. Dan kami tahu tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kami dengan kasih Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan